Halo guys, kembali lagi di Lagi Jauh Podcast. Bagaimana yang lagi jauh? Apa sudah dekat? Ya. Makin dekat, makin jauh ya. Ya. Oke, Pastinya. balik lagi sama kita berdua. Hari ini kita berdua aja. Ya, udah ada temannya. Lagi sibuk semuanya. Iya, pastinya kita hari ini pengen bahas sesuatu yang lebih seru-seru lagi deh, ya kan? Tuh. Buat teman-teman yang lagi galau-galau, asik. Yang lagi galau. Iya, emang kita nih kayaknya spesialis galau-galau. Betul sih. Kelihatan aja muka kita ceria. Hatinya terbagi 7. Waduh, terbagi 7. Berkali kayak martabak aja dibagi-bagi. Oke, apa yang kita bahas apa nih? Karena kan biasanya kalau anak-anak zaman sekarang kan kalau di percintaan harusnya adanya restu ya kan. Betul, harus semuanya sih, bukan semuanya harus semuanya Iya. harus dapat restu ya kan. Tapi kan banyak juga yang sering percintaannya tidak mendapat restu. Terhalang oleh restu. Wih, cinta tak direstui. Cinta direstui, maafkan aku. Asik. Nyanyi. Cinta tak direstui. Oke, banyak sih. Itu biasanya banyak faktor juga yang ibarat membuat kita tidak bisa dapat restu dari seorang orang tua. Ya, orang tua. Terkadang orang tua itu memiliki feeling yang lebih kuat untuk anaknya. Betul. Feeling orang tua dan ikatan batin orang tua itu lebih kuat, guys. Gitu. Kadang kalau orang tua itu sudah ngomong jangan sama itu ya memang jadinya ya jangan. Malah kalau kita paksakan ya ujung-ujungnya memang bakal berpisah juga. Betul. Nanti malah kita ideologis sama orang tua. Sudah mama bilang, enggak usah. Bandel kamu nih, tahu batu. Iya, nanti ngomong kayak gitu. Ya emang sih, tapi kenapa bisa namanya ada yang satu hubungan yang tidak direstui itu gara-gara apa biasanya? Biasanya pendekatan dari pasangan kita sendiri sih ke orang tua kita. Karena kan biasanya kan orang tua ini butuh calon mantu yang bisa dekatin dia. Bukan orang tua kita yang deketin dia. Ya walaupun ada juga orang tua yang lebih humble. Lebih humble ke siapapun yang dibawa sama anaknya. Betul. Tapi kan kadang ada juga orang tua itu yang maunya ya orang dulu negur dia. Kayak gitu. Kayak apa sih cara dia pendekatannya gitu ya? Nah biasanya nih cewek-cewek nih ya biasanya susah nih untuk deketin calon mantu nih ya kan. Calon Calon mertua. mertua. Nah, kalau dari bapak sendiri, Apa itu? setiap kalau mengenalkan pasangan ke orang tua nih, biasa proses pertama itu apa? Kalau dulu itu aku tanggapan orang tua aku selalu kayak nggak pernah mau temuin, jadi selalu selalu sembunyi di dalam kamar. Jadi nggak mau keluar gitu ya? Jadi kayak tunggu aku panggil baru datang kenalan. Tapi semakin kesini mungkin karena sudah dewasa kali ya, sudah kerja, sudah bisa cari uang sendiri, jadi siapapun yang aku bawa selalu disambut dengan baik sih. Ya walaupun kita udah tahu di hatinya seperti apa, sesuai kriterianya atau enggak gitu loh. Ya kayak gitu. Yang penting welcome dulu ya. Ya yang penting welcome dulu. Enggak kayak dulu. Kalau dulu betul-betul apa ya? Aku bawa orang pun sembunyi. Gitu. Jadi kayak enggak enak juga, tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah bisa menerima. Sudah bisa Kayak mencair. gitu. Mencair. Oke. Kayak gitu. Tapi pernah nggak sih Apa? ada orang tua misalnya jangan sama itulah, dek sama yang ini aja, atau mama lebih serak sama ini gitu biasanya. Ada nggak kayak gitu? Ada lah, pastinya ada lah. Nggak mungkin nggak ada. Aku sebenarnya cari aman, kenapa aku yang nanya sebenarnya ditanya. Sebenarnya ada aja kayak gitu-gitu. Cuman kan kembali lagi dia tuh kalau orang tua aku ya khususnya ya, dia lebih kayak ya kalau mama sih dia bilang kalau mama sih lebih ke kamu yang ngejalanin, kita orang tua ya merestui aja kayak gitu. Lebih simpel sih dia, lebih ini bilang orang tua yang nggak mau repot lah ya. Ya nggak mau ibarat bikin kepikiran anaknya kali ya. Ya benar. Ya walaupun dia sudah punya kriteria sendiri nih. Ketika nanti gagal pun dia cuma ngomong, ya udah berarti bukan jodohmu, ada jodohmu yang lebih bagus lagi nantinya, seperti itu. Kayak gitu sih. Nah kembali ke kamu lagi, mampus kamu. Ntar aku minum rokok boleh kayak nih? Boleh sekali ngerokok. Apa nih, mau nanya apa? Nggak pernah kayak istilahnya ya sama kayak aku, pertanyaan muka aku.
istilahnya tanggapan misalnya kamu bawa perempuan ke rumah, tanggapannya seperti apa? Apakah ada seperti penolakan atau gimana? Ada. Ibuku tuh lebih ibarat, kalau kamu tadi awalnya aja yang dia sembunyi ya. Ya karena kan masih saat itu aku masih sekolah, Heeh. jadi kayak masih nggak setuju nih kalau anaknya pacar-pacaran nih kayak gitu. Mungkin karena di rumah itu jarang ya, ibarat ada orang datang. Aku pun sendiri jarang bawa orang teman-teman ke rumah kali gitu kan. Jadi aku pernah sekali sekali aja nih bawa seorang cewek ke rumah. Ya tanggapannya sih santai-santai aja gitu ya kan. Cuma ibarat ya tunggu diajak ngomong baru dia mau ngomong. Tapi kalau selebihnya kalau mau nimbrung ngajak ngobrol gini-gini awalnya ya enggak gitu loh. Enggak, biasa aja, lebih lebih di dalam rumah biasa aja sama kayak kamu. Tapi lebih, kalau bisa dibilang lebih susah untuk mendapatkan hati ibuku. Karena entah kenapa mungkin didikanku atau apa, jadi ibuku kalau emang bilangnya ih kok dia begitu sih, dia langsung ngomong kadang gitu loh ibuku. Bukannya untuk membeda-bedakan ya, tapi kan ibarat mungkin tahu ini anaknya ada masalah atau apa enggak, mungkin tahu kan. Ya. Pasti nanya kenapa gini, dia orangnya gimana gini, kadang nanya begitu. Tapi selebihnya ya jalanin aja gitu bilang gitu. Karena kembali lagi kan feelingnya orang tua itu kan lebih kuat Lebih ya kan. kuat. Dia yang lebih tahu kita seperti apa, dia yang lebih tahu lah kita itu cocoknya sama siapa kayak gitu. Kalau aku di rumah ya lebih ke bapakku ya. Lebih bapakmu ya. Nah, bapakku karena aku juga satu keluarga itu mungkin introvert semua ya. Hampir satu keluarga introvert. Kenapa berani bilang kayak gitu? Karena kita tipikal keluarga yang tunggu diajak ngobrol baru ngobrol. Tunggu diajak ngobrol baru ngobrol. Kayak istilahnya bapakku tuh jarang kayak datang ke rumah, ada yang datang ke rumah diajak ngobrol tuh jarang. Jarang cuap-cuap gitu ya, Ya. jarang Tapi kalau misalnya dia serak sama orang itu pasti diajak ngobrol kayak gitu. Makanya kalau ada yang ke rumahku diajak ngobrol sama bapakku berarti dia serak. Hebat ya. Berarti kalau aku diajak ngobrol bapakmu serak sama aku. Ya kayak gitu. Oke. Ya, istilahnya apa ya, terkadang eh semua itu yang kita lakukan kalau sudah tidak direstuin itu bawahnya memang kesel ya. Karena kita sudah serak banget nih sama orang ini nih, ternyata orang tua kita itu enggak serak sama pasangan kita. Coba kembali lagi dari diri kita juga bisa meyakinkan apa enggak kayak gitu. Dua pihak tuh harus bersatu untuk meyakinkan hati orang tua masing-masing gitu. Makanya tadi kenapa aku bilang selalu wanita yang dapat perilaku seperti itu, karena menurutku setiap aku punya pacar nih ke rumah orang tuanya selalu diterima dengan baik kayak gitu. Tapi kalau misalnya ke rumah nih kenapa kok kayak cewek-cewek ini jarang mau apa ya, mau ngobrol panjang sama orang tua kita kayak gitu, kenapa ya? Mungkin gini, takut kali ya. Takut kenapa? Takut orang tuanya ngelihat pasangannya itu masih kayak gitu kan. Tapi jadinya gini, jadinya sebenarnya orang tua kita itu kan setuju aja terima dia, cuman jadinya karena dianya yang tidak bisa dekatin orang tua kita, jadi meranggapan kalau orang tua kita ini tidak setuju sama dia kayak gitu. Menyimpulkan sendiri kadang ya. Sendiri kadang. Betul. Ya itu sebenarnya tergantung kitanya lagi sebenarnya sih. Kita yang harus pelan-pelan untuk ngobrol ke pasangan kita. Ayo nah, atau kita ngajak ayo nah ke rumah. Atau kita sengaja bikin acara kecil-kecilan atau apa. Ayo diundang sama ibu ke rumah. Ya. Ibu lagi bikin ini. Kan secara tidak langsung kan Padahal itu udah diundang kan? Iya, udah diundang. Aku pernah gitu. Lagi acara di rumah, ngundang yang lain, ini udah diundang tuh undang. Iya. Ya supaya apa, ibarat gini. Dari situ dia bisa ndak, ibarat kalau contohnya acara ya, sebenarnya kita bilang ada acara di rumah. Kalau dia punya jiwa yang ibarat mau mendekatkan diri ke orang tua kita, pasti ada basa-basi. Sini bu, aku bantu. Ya, betul. Ya kan, sini apa yang bisa aku bantu? Kita lihat dari situ juga. Benar. Ya sebenarnya banyak caranya, ibarat emang cewek tuh jarang ibarat
berani untuk ketemu sama calon atau orang tua dari pasangan, karena pasti banyak pemikirannya dia, takut ini takut itu takut ini. Kita pun cowok juga gitu kadang, di saat kita nih disuruh sama ayah misalnya ke rumah, pasti kita mikir, suruh ngapain ini, Ya kenapa nih ya? harus ngobrol apa ini nanti aku nih. Iya. Dua laki-laki loh, pasti kan pasangan kita di dalam kan atau Iya. apa, nanti ditanyain apa ini kan pasti banyak lah gitu ya kan. Ya itu juga sebagai, kalau aku juga pernah ngerasain seperti itu gitu loh kan. Tapi kalau emang selalu dibiasakan untuk sering bertemu, sering ngobrol, pasti bakal cair sih sebenarnya. Kalau itu ya, kalau aku ya gitu. Ya kalau kayak kita laki-laki kan kenapa kita kadang mau nih disuruh ke rumah, oke, karena pengen menunjukkan kalau emang kita itu serius ya kan. Betul. Caranya laki-laki untuk bisa serius kan dilihat dari situ, dia berani ke rumah apa enggak kayak gitu, atau dia berani memperkenalkan dirimu ke orang tuanya, dari situ ngelihatnya. Tapi ya kadang apa ya, kita pengen wanitanya juga seperti itu sebenarnya, cuman ya jarang ada yang bisa seperti itu sih. Betul. Menurutku aja ya, walaupun tidak semuanya sih, tidak semuanya seperti itu, tidak semua wanita seperti itu Sepersekian persen. ya, cuma kebanyakan lah. Ini kayak apa sih kamu tuh? Iya, kebanyakan seperti itu. Yang ku alami sendiri Ya. berapa kali apa ya, selalu seperti itu sih. Ya istilahnya, dan selalu yang ku alami itu selalu feeling orang tua itu selalu benar. Berapa kali aku ngejalanin sesuatu yang tidak direstuin nih. Ya ujung-ujungnya pasti memang ndak lama. Nggak lama ya. Hubungan tersebut. Ya walaupun ada yang sempat lama gitu. Tapi ujungnya ya juga kandas juga. Kandas. Tapi kamu pernah bilang pernah nggak direstuin kan? Itu yang selalu kamu rasakan atau yang kamu lakukan tuh bagaimana? Tetap jalanin diam-diam? Nah, Pernah kesel kah atau bagaimana? aku tetap tetap ngebawa bawa pasangan tuh tersebut tuh ke rumah. Supaya apa? Supaya ada pendekatan Kembali lagi pendekatannya. dengan orang tua kita. Ya minimal bisa ngobrol lah, ya kan? Pokoknya di rumah tuh kalau dia bisa ngobrol sama orang tua aku, berarti orang tua aku setuju. Kayak gitu. Kalau aku di rumah sih, kalau yang lain kan nggak tahu. Kalau misalnya orang tua aku sudah welcome, ngajakin dia ngobrol berdua, berarti dia setuju. Tapi kalau sembunyi berarti enggak. Tapi kamu pernah nggak takut nih, orang tuamu punya kriteria tersendiri, pengen pasanganmu nanti yang begini begini begini, pernah nggak orang tuamu begitu ngomongkan ke kamu, nyampaikan ke kamu atau bagaimana? Pernah, pasti pernah. Orang tua kan pasti punya kriteria sendiri kan. Siapa sih orang tua yang nggak mau anaknya punya pasangan yang sesuai kemauan dia, ya kan? Tuh. Ada kriteria itu kan ada. Ya cuman memang kembali lagi ke diri kita yang ngejalanin kan. Apakah kriteria? Karena juga ada yang laki-laki ini katanya ya, ada yang laki-laki ini nyari pasangan yang harus mirip dengan mamanya. Loh, pernah dengar aku tuh. Ada kayak gitu, Dit. Jadi Maksudnya gimana? Jadi dia kayak ngeliat cewek ini mirip kayak mama aku ini. Gitu. Entah dari perilaku, entah ada yang dari muka. Kan ada tuh kadang cewek yang sudah menikah kadang muka istrinya lebih mirip dengan mamanya daripada, Ya, kayak itu banyak. ya kan, kayak itu gitu banyak. kan. Nah, Itu itu banyak. katanya laki-laki seperti itu milihnya. Tapi menurutku tidak juga. Aku baru kali ini mendengar. Iya. Baru kali ini sumpah, baru kali ini Iya, dengar. katanya seperti itu. Ada yang seperti itu. Jadi kadang feeling laki-laki tuh ada yang ini mirip banget kayak mamaku nih. Jadi tahu sudah kayak apa pelak-pelakannya gitu ya. Oke. Kayak gitu. Baru tahu, sumpah baru tahu. Iya. Dan juga kadang orang tua laki-laki, bapak misalnya kan, bapak tuh kan kadang jarang yang kayak mau ikut campur permasalahan percintaan anaknya kan, biasanya kan. Tapi terkadang apa ya, orang tua laki-laki ini diam tuh sebenarnya memperhatikan juga. Namanya orang tua kan. Iya, naluri seorang bapak itu juga ada ya, walaupun nggak langsung ke kita, pasti nanya ke mama kita dulu kan.
gimana, anak ini kayak gini gimana, pasti ada kayak gitu kan, nggak pernah mau ngomong langsung kayak gitu. Tapi mamamu pernah nggak kayak gini? Kalau mamamu pernah ya? Usil ini. Heeh. Kayak ngerjain pasanganmu. Sengaja ibarat kayak dibikin down dulu, takut. Gitu. Pernah nggak kayak gitu? Kalau aku pernah. Oh enggak, Aku pernah. Jadi dia ngetes. Sebenarnya bukan gimana sih, ibarat ngetes dengan dia dijutekan gitu, dia masih bisa membaur apa enggak? Oh yang kayak gitu kan, yang gue bilang tadi itu yang sembunyi di kamar itu, Oh, yang hal kayak gitu. kalau ibu pernah usil kayak gitu. Tapi untungnya ceweknya mantap, Woi, mantap. mantap jiwa. Meskipun sekarang sudah sama suami orang. Ya, berarti aku tahu Nikahnya tidak sama orangnya. aku. Berarti aku tahu orangnya. Udah jangan disebut. Oke. Pernah kayak gitu. Dulu awalnya dia sama sekali nggak pernah mau namanya berani ke rumah. Heeh. Justru malah aku setiap hari ke sana di rumahnya dia. Tahu kan? Nah, sampai akhirnya keluargaku semua akhirnya welcome sama dia akhirnya juga senang. Bahkan juga pernah orang tuanya juga ketemu sama orang tua aku. Ya gitu. Sebenarnya kembali ke kitanya gitu loh. Heeh. Makanya kayak ada temen misalnya, aku udah direstuin nih sama orang tua. Aku selalu bilang, nggak restunya itu gara-gara apa? Kamu sudah mencobanya sudah berapa kali? Ya. Aku selalu ngomong gitu, karena ada temen kita juga sekumpulan, karena dia pernah curhat gitu kan, aku nggak direstuin sama orang tuanya, nah kayak apa, galau kan ini. Heeh. Ya aku tanya, kamu bagaimana sifatmu ke orang tuanya dan gimana sifatnya dia ke orang tuamu. Heeh. Kalau dia ibarat bisa menempatkan posisi dengan sekarang kan kembali lagi pasti semua dinilai kan sopan sama santun kan. Ya, sopan tante. Dilihat dari situ dulu, dia setiap ketemu sama orang tua, kamu sama dia sama orang tuanya juga sopan enggak gitu loh. Pasti kan dinilai pertama gitu. Kalau kamu pasti pandangan orang tua kalau pertamanya aja sudah ibarat enggak ada sopannya atau apa kan pasti jadi nilai tersendiri gitu ya kan. Jadi nilai tersendiri. Terus kamu mentreatment anak dia bagaimana, itu kan jadi nilai tersendiri juga gitu ya kan. Kamu kayak apa? Ya aku jarang bilang gitu, aku jarang ngobrol sama orang tuanya gini-gini. Nah, tahu sendiri berarti kan harus yang diubah tuh apa. Iya, Gitu benar. kan. Sebenarnya ada hubungan yang emang betul susah gitu kan, betul-betul orang tuanya menolak ada. Tapi ada juga yang awalnya menolak akhirnya restu nih. Ya, Bahkan deket banget ini jadinya gitu ya kan. Ada itu kan, itu kembali lagi kan, kalau emang sudah ibarat sudah kredit banget nih kejadiannya, ya sudah, kalau mau memang enggak bisa dipertahankan ya sudah, mau diapa gitu ya. Mau dipaksa pun kalau orang tuanya enggak setuju ya takutnya aja gitu loh. Enggak enak hubungan selanjutnya gitu loh. Tapi kalau kamu cuman untuk hubungan tuh cuman untuk hanya untuk sekedar pacaran aja sih, ya silahkan jalanin ya. Tapi kalau kamu sudah berpikir itu untuk serius, ya usahalah gimana caranya ngambil hatinya orang tua, kayak gitu. Karena ketika kamu sudah betul-betul serius nih dan mau menikah tapi tidak ada restu, kan jadi kamu itu kan apa ya, kawin lari ya, kawin lari sambil jogging. kayak anu aja, kayak ndak sehat aja, hidupnya jadi ndak sehat aja. Hidup ya kalau menurutku hidupnya penuh dengan ketakutan jadinya, Ya benar. kepikiran gitu. Ya yang terpenting sih sama juga gini nih, kadang kan kayak sudah menikah, banyak orang kan ndak mau tinggal sama orang tua kan karena takut kayak istri kita nanti berantem sama orang tua kita, atau kita sebagai suami berantem sama mertua kita, kayak gitu-gitu kan. Ya walaupun itu juga sebenarnya ada jalan-jalan benernya juga ada sih, untuk kita lebih baik ngontrak Ya dibanding kita ibarat bukan ikut sama ngontrak, kita hidup dan membangun keluarga kita sendiri. Heeh. Itu ya itu memang betul sih, karena ibarat gini,
kalau prinsipku ya, setelah menikah itu berarti kita menjadi kepala keluarga. Kita yang harus bisa menghandle keluarga kita. Benar. Ya bukannya ndak menutup kemungkinan orang lain atau orang tua bisa ikut campur ya, tapi pasti ada peran dari orang tua kan. Benar. Tapi kalau bisa ya kita sendiri sudah yang harus menuntun keluarga kita bagaimana gitu loh. Karena aku punya prinsip kayak gini deh. Aku punya prinsip ya, aku cuma butuh restu. Kayak gitu. Aku orangnya cuma butuh restu, nggak perlu bantuan. Istilahnya ya nanti yang ngejalanin aku, yang ngidupin juga aku, yang ngebesarin keluarga aku juga aku gitu. Terkadang selain tidak direstuin kan juga kadang selain tidak direstuin orang tua ya, kan juga karena percintaannya juga tidak direstui oleh teman-teman kita. Iya enggak sih, ya kan? Terkadang omongan teman-teman tuh yang bikin pikiran kita tuh hancur tuh. Tapi ada baiknya juga. Bener, ada baiknya juga karena feeling sahabat atau feeling teman tuh lebih kuat juga Iya. dibanding kita sendiri ya. Coba kalau aku pribadi jujur, aku lebih mikir aku yang ngejalanin. Jadi kamu ambil keputusannya sendiri. Jadi kayak istilahnya aku mending aku ngerasain sakitnya sendiri deh. Walaupun sudah dikasih tau nih, nak jangan nanti kamu bakal sakit sama ini. Kalau menurutku selama itu sama aku ndak terbukti, masih tetap bisa aku jalanin kayak gitu. Ya walaupun nanti ujungnya betul kejadian nih Iya. kayak gitu, tapi enggak apa-apa, makanya memang aku orangnya mending aku tahu sendiri daripada dikasih tahu orang Betul. kayak gitu. Karena ya gak tahu kenapa ya omongan orang ini kadang kok bisa bener juga gitu loh. Tapi selalu pikir kayak gini aku nih, ya mungkin sama orang dia seperti itu, mana tahu kalau sama kita dia berubah. Ternyata tidak. Tapi tanggapanku tentang teman tadi, karena setiap orang nih punya beda-beda ya. Kita belum pernah mengalami kejadian seperti itu, tapi teman kita yang ibarat mungkin lebih muda daripada kita atau ya masih sepantaran kita, tapi sudah pernah mengalaminya hal tersebut. Jadi ibarat bukannya untuk menakut-nakutin sih gitu kan, tapi ibarat dia tahu kamu bagaimana, mungkin dia juga pernah mengalami punya pasangan yang seperti pasanganmu gitu ya kan, dan dia sudah mengalaminya, mungkin tahu nih yang gimana gitu ya kan, dia menasehatimu. Kalau aku sih aku tampung gitu loh. Aku tampung, oh kayak gini-gini, aku sambil riset juga gitu loh, betul nggak sih yang diomongin sama dia. Bukan mengambil mentah-mentah kamu jangan kayak gini sama dia gitu, tapi aku selalu mengingat, oh ya betul apa yang dikatain sama dia, apa yang diomongin sama dia benar Ya itu. kalau kayak gini pas kali betul kejadian kayak gini-gini. Oh sudah, aku sih gitu, lebih menampung dulu sih gitu loh. Nah kalau kayak aku tuh karena sudah apa ya, selalu aku menilainya selalu omongan orang ini tidak ada baiknya deh kayak gitu. Iya, aku pun ngalamin orang juga seperti itu. Kayak istilahnya kamu jangan sama itu, ini loh begini-gini orangnya. Nggak pernah tuh kita dapat teman tuh yang bisa memuji baik pasangan kita. Iya kan? Ya kan? Selalu ada aja, selalu dibilang yang diomongin selalu negatifnya. Ya walaupun yang tahu dia tuh kita gitu. Yang tahu dia tuh kita, yang tahu hubungan kita ya kita sendiri. Yang kita ngejalanin. Ya memang ada benarnya. Cuman pastinya juga ada baiknya kayak gitu. Tergantung dari kitanya lagi mau ngambil mau nelan omongan tuh mentah-mentah atau mau kita saring. Tergantung dari kita lagi. Tuh. Tapi kalau sudah terlalu banyak benarnya, ya mending ikutin kata temanmu sih. Iya kan? Ya betul sih kayak gitu emang. Ya mau gimana, mau percaya. Kadang temennya ada yang baik, ada yang kayak setang juga ya kan. Ya. Ada yang menjerumuskan, ada yang baik, tapi ya kalau teman tiba gini, kita juga sudah lama lah sama dia kan gitu kan. Mau baik buruknya juga kadang kalau emang tahu kita dalam keadaan yang tidak baik, pasti juga bakal respect juga kan ya. Benar. Nggak mungkin selamanya dia mau mengasih tahu hal-hal yang jelek semua gitu kan.
pasti salah satu kemungkinan memang dia memang eh, omongannya dia ini ada betulnya juga gitu loh kan, meskipun orangnya awalnya emang selengean atau apa, tapi kadang kadang bingung ini, ada satu hal yang ibarat kok orang ini bener juga kadang ngomong gitu loh. Nah, Ada benernya juga dia ngomong gitu. cuman kalau kamu sudah diambang kebimbangan misalnya, Hmm? hati, pikiran, dan omongan orang, kamu bingung mau ngambil yang mana, ya kembali lagi sholat. Ya kan, sholat Kembali berserah diri kepada Tuhan, curhat sama curhat Tuhan sama aja. Tuhanmu sendiri gitu. Ya Tuhan, kalau emang dia bukan jodohku, tolong beri aku ketabahan, ya kan, Tunjukkan jalan yang tunjukkan jalan yang benar, dan beri aku ketabahan supaya aku bisa menerima kenyataannya. Wah, asik. betul. Dan kalau emang dia jodohku, tolong dipermudahkan jalannya, kayak gitu. Itu Saat sih yang selalu aku lakukan ketika aku beribadah, itu sih. Karena aku dulu orangnya egois sama Tuhan. Wih, egois. jahat kamu. Tuhan Iya. aja tidak egois sama kamu. Mm-mm. Aku selalu minta, ya Allah, jodohkan aku sama dia. Nah itu Eh, itu kadang aku kemarin denger sih gitu kan. Oh iya benar juga ya. Kenapa kita selalu berdoa, ya Allah jodohkanlah dan langgengkanlah hubunganku dengan dia. ya, Tidak pernah ada yang ngomong ini, ya Allah ujilah hubunganku dengan dia supaya aku punya kesabaran yang lebih. Tidak iya. pernah kan? Padahal kata Tuhan, kamu yang sholat baru ini. Giliran ada masalah kamu harus curhat. Iya. Hmm. Ya itu sih. Ya karena memang apa ya, Tuhan tuh baik ya. Aku pernah pernah langsung diperlihatkan seperti itu. Kayak istilahnya awalnya aku cuma minta, ya Allah, tolong jodohkan aku sama dia, tolong jodohkan aku sama dia, gitu kan. Memang saat itu tidak ada dikasih lihat Jodoh. kejelekannya. Oh, dari kasih lagi jelekannya. Ketika sudah dibalik doa tersebut, kayak ya Allah, kalau emang dia bukan jodohku, tolong jauhkan, tolong tunjukkan. Tapi kalau emang dia jodohku, tolong dekatkan. Kejadian? Jadi yang di malam itu juga yang sampai aku sekarang sadar gitu loh, dan jadi trauma aku juga jadinya. Betul-betul di malam itu dikasih lihat hal terburuknya, ya memang harus dijauhkan, kayak gitu. Kadang kita harus ditunjukkan hal-hal yang menyakitkan buat kita supaya kita sadar. Ya benar, Nah, karena kita kadang dibutakan oleh cinta. cinta, kesenangan, kita masih bisa ketawa, tapi kita lupa kalau kita juga bisa bersedih. Ya, Kita bisa jatuh. ya. Nah, di saat itu baru kita ingat akan segala hal semuanya. Wih, asik. Ya butuh sih kayak gitu. Makanya eh ya the power of magic dari doa ya kan. Sebenarnya kayak cinta dan restu itu juga kan sebenarnya tantangan kan buat kita kan, tantangan buat kita, istilahnya rintangan lah buat hubungan kita. Bisa jadi itu Tuhan menguji kita, sanggup nggak kamu melewati ini. Tapi kan kembali lagi, Tuhan menguji kita karena kita sanggup pasti kan. Nah mungkin Tuhan tuh menguji karena kita tidak sanggup. Di atas batas kesanggupan kita. Iya. Ya selalu, aku sih selalu terapkan apa yang ku alami. Aku selalu nganggap ini ujian untuk hubunganku yang lebih serius. Betul. Kayak gitu. Ketika kamu nantinya harus dipisahkan, aku selalu percaya bahwa nanti ketika kita sudah mulai lebih baik, Tuhan tuh pasti bakal datangkan dia lagi kalau emang dia jodoh kita. Tapi kalau emang menurut Tuhan itu kamu udah bisa, pasti dikasih yang lebih baik dari itu. Ya, gitu. meskipun kita belum tahu kapan. Ya, Tuh. belum tahu kapan. Dan pastinya ya yang datang yang nanti itu pasti orang yang benar-benar sesuai kriteria orang tua kita juga, kayak gitu. Tapi kadang ya ini masih pro kontra sih. Kita memang mungkin masih dalam taraf yang ibarat nggak direstunya, masih dalam taraf wajar kali ya. Mungkin di luar sana ada yang ibarat sudah saling serius, tapi terhalangnya gara-gara restu. Ingin berjuang sama-sama, tapi ujung-ujungnya stucknya di restu lagi. Pengen mendahului, tapi itu salah juga. Ya,
Karena ya makanya orang yang sedang diuji tentang hubungannya yang tidak restu itu berarti punya mental yang kuat banget juga lah. Iya lah pastinya, apalagi orang-orang yang backstreet kan istilahnya, Mm-mm. yang betul-betul pacaran tuh rahasia-rahasiaan. Nah ini kembali nih, aku nanya, kamu berani mengenalkan cewek ini ke orang tua setelah hubunganmu berapa lama? Atau emang baru-baru pacaran langsung kamu kenalin? Langsung, aku baru jadian langsung. Langsung ya? Bahkan baru PDKT pun sudah langsung gue bawa ke rumah kadang. Hmm, kalau aku sih lebih tunggu stabil dulu nih jalan. Karena aku nggak mau juga ibarat orang tua aku, ini siapa sih orang baru lagi? Ini siapa sih orang baru lagi nih? Gitu kan kadang. Nanti baru bukannya apa ya, takutnya aja hubungan baru jalan sebulan 2 bulan putus tapi sudah dikenalkan juga takutnya bosen orang tua itu loh. Ya, Kalau orang baru lagi gitu ya. ya kan pastinya dapat penggantinya kan, enggak langsung setelah putus seminggu langsung bawa yang baru lagi, enggak dong. Saya kan bisa jadi. Ya bisa jadi, tapi kan enggak juga. Iya, tapi aku lebih lebih memilih untuk tunggu nih, ibarat sudah sama-sama yakin gitu kan, maksudnya dalam yakin itu sudah stabil lah jalan itu sudah agak lama, baru aku berani untuk mengenalkan. Tapi kenapa aku selalu cepat memperkenalkan, supaya apa ya, supaya aku bisa nunjukin nih kalau aku memang benar-benar serius gitu loh. Aku juga nggak mau punya hubungan tuh yang diam-diam tanpa orang tua tahu, walaupun banyak-banyak yang ngejalanin seperti itu ya. Diam-diam akhirnya malam-malam video callan tuh diam-diam di kamar bisik-bisikan, nggak bisa aku kayak gitu. Tapi aku mungkin kayak misalnya video callan atau apa itu, orang tua meskipun kita tidak cerita tapi orang tua pasti tahu kan. Iya, ya kira istilahnya jalan diam-diam, Mm-mm. jangan sampai orang tua tahu, dijemput depan gang misalnya kayak gitu kan. Iya kan, ya kayak gitu-gitu tuh. Itu biasanya cewek sih karena kan dia Mm-mm. nggak boleh keluar sama cowok lain. Itu cowok kan kadang bebas sih ya. Ya kalau cowok kadang bebas, ya sebenarnya bagus juga sih dari, kalau cowok apalagi kayak cowok yang nawarkan aku mau ke rumahmu ketemu orang tuamu, itu lebih bagus lagi. Sambutlah dia. Mm-mm. Jangan sia-siakan laki-laki yang seperti itu gitu loh. Waduh, jangan siakan. Lagu siapa tuh ada? Ya, inilah namanya. Percintaan tuh manis-manis, kadang ada sepetnya. Iya. Nah, ya sepet-sepetnya bumbu-bumbu lah. Bumbu-bumbu. Ya kalau kamu hubunganmu baik-baik aja terus, itu ya itu justru yang harus Waspadain. dipertanyakan. Nah, nanti di saat kamu ada masalah, bisa nggak kamu menyelesaikannya? Itu Nah, istilahnya ya itu ya bilang mending kamu sakit-sakit dulu dari awal, jadi kamu tahu sudah dia kayak apa. tuh. Mending kamu kayak banting tulang langsung dari awal. Panggil Tuhan. Loh iya, orang yang sudah berhasil di jenjang pernikahan itu orang yang berhasil melewati segala macam rintangan kan. Betul. Mereka itu adalah orang-orang pemenang gitu loh. Ya walaupun masih ada tahap selanjutnya lagi. Setelah menikah ini masih ada tahap selanjutnya lagi ya, entah itu permasalahan ekonomi, Keluarga. keluarga, kayak gitu-gitu kan. Anak terutama ya kan. Iya betul. Karena apa ya? Kalau aku sering hitung kayak gini. Masa rentannya orang pacaran tuh 5 bulan pertama. Itu ada yang pernah ngeriset sih, tapi betul sih gitu loh. Masa masa rentannya orang pacaran tuh 5 bulan pertama. Tapi setelah dia melewati 5 bulan tersebut, habis itu sudah tuh enak tuh. Walaupun nanti mau masuk ke 1 tahun mulai lagi tuh. Nah sedangkan kalau untuk pernikahan di 5 tahun pertama, ya kan? Iya dong. Betul. 5 tahun pertama. Apalagi baru nikah setahun pertama, atau sudah punya anak. Nah, tambah lagi nih masalah nih. Betul. Ya kan? Tapi dengan adanya anak sebenarnya penolong juga. Menolong. Ketika ada masalah yang terpikirkan anak kayak gitu. Beda lagi kalau udah ada anak, ya kan? Kalau ada nggak apa-apa lah, aku belum punya anak juga sama dia kayak gitu. Jangan. Tapi jangan sampai kamu minta restu orang tuamu gara-gara ada anaknya duluan. Nah, anjir. Itu jangan. Itu jangan. Meskipun ya orang tua pasti tidak mau anu ya pasti, tapi jangan kalau bisa. Ya. Tapi ya orang tua harus tahu. Misalnya kamu, ya aku ya jujur, aku selalu dengan yang sudah punya anak.
Ya aku selalu mikir gini nih, sebelum aku kenalin aku ngomong dulu. Aku punya pacar kayak gini, ya kan? Tapi dia sudah punya anak, misalnya kayak gitu. Jadi supaya apa? Supaya orang tua aku tuh nggak kaget ketika datang ke rumah ada anaknya, kan nggak kaget. Ini maksudku tadi itu bukan gitu. Ibarat kan ada orang yang ngambil jalan pintas nih. Nggak direstuin, Oh, ndung duluan. DP duluan. DP duluan, Nah, maksudku itu. oh Janganlah. jangan, itu nggak baik, Jangan. nggak baik. Kalau bisa sih punya hubungan yang sehat-sehat aja lah kalau untuk sekarang ya. Ya Panas walaupun ya. Nantilah. walaupun ya banyak sih sekarang yang menjalin hubungan ya pasti seperti itu. Coba kembali dari diri kita masing-masing, siapa yang bisa menahan, Tuh. ya kan? Siapa yang bisa menahan Intinya kembali kepada diri sendiri, sendiri. betul. Gimana hubungan kita baik itu kembali ke diri sendiri. Pastinya harus ada yang bisa menengahi. Misalnya nih, kita jalin hubungan nih, kita berdua nih sudah bisa klop nih. Harus ada yang bisa menengahi antara orang tua kita atau orang tuamu kayak gitu, atau siapapun temanmu kayak gitu. Karena terkadang apa ya, terkadang kita kan kalau punya pasangan tuh sama-sama punya ego yang tinggi kan. Betul. Sudah nggak bisa akhirnya lepas, udah tahu permasalahannya kayak apa nih, tapi dalam hati juga masih pengen sama-sama. Ya jalan satu-satunya kan ada orang yang menengahi, entah kakaknya dari pasangan tersebut atau siapa, ya kan, kayak gitu. Tapi kadang juga serba salah. Takut gini, pasti orang tua kan kalau kita sudah nikah contoh ya. Kita ada Kalau nikah masalah, ya beda lagi. beda lagi. Ini ibarat kalau sudah nikah, kalau ada masalah, kalau bisa janganlah orang tua tahu. Ya, Takutnya sakit hati, nggak terima lagi diginiin, malah tambah ya kalau omongan lain gitu kalau ya. sudah menikah tuh ya aib kita ya, Ya disembunyikan sama kita sendiri gitu. nggak boleh sampai orang lain tahu. Dapur rumah cukup kita aja yang tahu. Terkadang kan ada yang anak zaman sekarang kelahi dikit sama suaminya bikin status, itu nggak baik bro. Pulangkan saja. Jadinya kamu mengumbar kejelekan lakimu sendiri ke orang-orang yang nggak tahu permasalahan kalian gitu loh. Dan ikut campur jadinya. Ya, kembali lagi ke diri sendiri. Bagi kalian yang sampai sekarang cintanya masih terhalang restu, saran nih ya, cobalah untuk yang mau dibilang itu sok cari perhatian, dibilang apa sih nih orang kok sok-sok dekat, nggak masalah. Kita emang harus mendekatkan diri kepada orang tua pasangan. Gitu. Jangan. Dan juga ke orang tua kita sendiri Iya, juga. sama sebaliknya, ibarat pasangan kita juga harus dekatkan diri ke orang tua kita. Jangan ibarat ditentang harus langsung nyerah, jangan juga gitu. Masih bisa kok, ibarat diperjuangin masih bisa. Tapi semisal kalau emang perjuangan itu sudah tidak menemukan jalan temu, ya kamu langsung face to face lah, ngomong langsung, Bu, ini terakhir kalinya atau apa, itu cara aku ya. Aku minta restu sama ini, restuin apa enggak. Kalau emang enggak ya sudah, kamu harus legowo. Gitu ya kan, berarti emang tidak bisa. Gitu kan. Tapi satu kunci, usahakan dulu. Iya, jangan pandang menyerah sih. Buat para pejuang restu sih. Pejuang restu. Kalau aku nanti, kalau misalnya aku nanti punya anak ya kan, aku sih simpelnya sih mintanya kayak, yang penting pasanganmu datang ke rumah. Misalnya anakku perempuan gitu, pasanganmu datang ke rumah, atau anakku laki-laki minta restu sama aku gitu. Pasti aku selalu ingat kata-katanya Sujiwo Tejo. Apa itu? Kamu mencintai dia karena apa? Kayak gitu kan. Karena gini, kalau kamu bisa menjawab mencintai dia karena dia baik, karena dia cantik, karena dia begini, berarti itu bukan cinta. Kamu tidak cinta sama dia. Karena istilahnya cinta itu tidak bisa dihitung dengan kalkulator. Cinta itu tidak bisa dihitung dengan karena. Justru kalau kamu tidak tahu kenapa kamu bisa cinta sama dia, itu nah itu baru kamu cinta. Sip. Itu dia. Mantap.
Ya intinya jalani apa yang kamu jalani sekarang, terus berdoa, curhat sama Tuhan, ya kan. Kalau kamu memang cinta sama dia, minta ditunjukkan jalannya. Tapi kalau emang bukan, minta tolong diberi ketabahan. Iya. Itu aja. Oke, mungkin itu aja ya. Sesikan lagi nanti video-video Episode-episode episode selanjutnya. selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jempolnya guys. Jempolnya. Kembali lagi di Lagi Jauh Podcast. Bye bye. See you.